Shalom Roberta. Sekali lagi shalom. Iya, bersyukur ya. Kita tiba di tempat ini hari Minggu, nggak berasa udah seminggu lagi. Dan ternyata juga udah minggu kedua Oktober, udah masuk ber-ber. Ada yang kebanjiran nggak kemarin-kemarin? Udah masuk ber-ber. Enggak ya, puji Tuhan ya, kita bisa ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Saya berikan waktu untuk kita bersatu dulu sebentar ya. Masih ada waktu 2 menit. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, memberikan kesehatan, kekuatan untuk setiap kami, memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Dan nyatakan ucapan syukurmu di hadapannya. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Bila setiap kita minta dilayakkan untuk masuk ke hadirat Tuhan yang kudus, menyerahkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan sama-sama pujian ini, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami mau datang kepadamu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku Ya Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Biarlah pujian ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang beribadah, kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kami yakin rahmat-Mu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja, beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami muliakan, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Shalom. Coba tengok kanan kirinya, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan kasih sayang ya. Yuk kita mau nyembah Dia, sebab hanya di dalam namanya ada kemenangan. Yuk dengan semangat kita puji Dia, kita sembah Dia. Menerangi jalanmu, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah melakukan apa.
kemenangan, amin. Masih kuat puji Tuhan kita, amin. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian lebih lagi. Kita akan lebih dari pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan juga bersuka cita melihat umatnya bersuka cita memuji Dia dengan semangat dan antusias. Ini tiba saatnya kita mau siapkan hati kita ya, mau dengar firman Tuhan. Kita mau tenangin diri kita. Mau
Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Menaikkan pujian ini dengan iman dan dengan yakin bahwa Dia selalu beserta kita di setiap musim hidup kita, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dia menyertai kita, anak-anaknya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
Ya Tuhan, itu kepercayaan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kami masih bisa beribadah di tempat ini. Untuk itu ya Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini, dan anak-anak-Mu ya Tuhan bisa mendengar setiap firman-Mu dengan penuh sukacita. Tentu tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi mau menjadi pelaku di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh jalan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus bekerja, menegur, mendidik kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih. Ya, saudara, untuk tema yang diberikan kepada saya untuk tema mingguan ya dari Sinode GBI, tentu ini adalah tentang karakter saksi Kristus. Karakter saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus itu memang adalah suatu tanggung jawab bagi kita semua tentunya. Amin ya, saudara ya. Menjadi saksi Kristus adalah tanggung jawab murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita jalankan, ini yang perlu kita juga lakukan. Nah, saudara, mari kita langsung buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Boleh next slide aja, kayak saya kopas. Ya, kalau yang tidak ke bawah bisa lihat di depan. Ya, mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya saudara, di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, kemudian menjadi saksi di mana Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentunya ya. Nah, saudara. Nah, engkau akan menerima kuasa gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya ada di kata terakhirnya, yaitu ujung bumi. Ujung bumi itu bicara tentang hal yang besar, saudara. Itu big thing, saudara. Itu sesuatu yang hampir mustahil rasanya untuk kita lakukan, apalagi kita yang tinggal di Sunter ini, saudara ya. Jadi kalau kita bicara dalam menjadi saksi, mungkin kita bisa, tapi kalau sampai ke ujung bumi, kayak itu mustahil, saudara ya. Beberapa orang ada waktu mendengar firman ini mungkin berkata, ya kan saya seorang pekerja gitu ya. Jika saya tinggalkan pekerjaan saya, bagaimana saya memenuhi kebutuhan hidup saya? Beberapa orang mungkin ada yang berkata, saya kan seorang pelajar, saya memiliki tanggung jawab. Saya seorang mahasiswa, saya juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana bisa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi? Terdengar sangat mustahil. Dan beberapa dari kita tentu memiliki keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin ada yang tergantung kepada kita, atau kita tergantung kepada keluarga tersebut, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga membuat kita berpikir, apakah ayat ini relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang, saudara? Menjadi saksi Kristus, apakah itu relevan? Kalau memang itu relevan, saudara, kenapa terdengar mustahil? Tapi kalau memang tidak relevan, kenapa ini dikhotbahkan? Kayak gitu, saudara. Kenapa Tuhan Yesus memberi perintah ini kepada rasul-rasul, saudara? Serta kita tentunya yang adalah pengikutnya, murid Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat ujung bumi, bicara seluruh dunia, memang akan terdengar mustahil. Karena itu sesuatu yang besar, itu perkara besar, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang sulit untuk kita raih. Tapi kalau kita berangkat dari kata mustahil, sampai kapanpun, kita nggak akan pernah memulai untuk menjadi saksi Kristus. Itu masalah. Suatu kali di tahun 2000, kayak dari kemarin saya lagi ingat-ingat, saudara. Saya mau cerita, tapi saya lagi ingat-ingat, cuman belum kesampaian gitu ya.
Kalau nggak salah tahun 2011 2012-an gitu ya, di mana saya masih kuliah malam. Di situ kan udah mau menjelang menyusun skripsi kalau tidak salah. Nah, saudara, waktu itu saya punya satu mimpi di mana mau menulis buku, saudara ya. Dari segala keterbatasan yang saya miliki, entah itu berkaitan dengan bahasa, resource yang saya miliki, ataupun juga koneksi, rasanya mustahil untuk menerbitkan sebuah buku, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah suatu mimpi besar, saudara. Tapi waktu melihat kenyataan, rasanya pengen ngomong, ya mustahil untuk dilakukan gitu. Ya, kemudian singkat cerita, saya bertemu dengan seorang, ya mungkin teman-teman di sini ada yang mengenalnya, Joshua Iwan Wahyudi ya, atau kita sebutnya kok Iwan ya, Joshua Iwan Yahudi. Ya gitu ya. Ini kalau kedengaran orangnya galak ya. Dia kan menulis beberapa buku. Saya lihat bukunya itu nggak tebal-tebal seperti buku luar, Bapak Ibu. Jadi dia bilang, saya memang sengaja menulis untuk ukuran orang Indonesia, di mana daya bacanya sangat kurang. Dan itu memang secara statistik memang kenyataannya seperti itu, saudara. Apalagi zaman sekarang ya, lebih parah lagi sebenarnya. Nah, itu memang perlu pembenahan. Oke, nah saudara, pada saat itu dia bilang, kamu kalau bikin buku nggak usah tebel-tebel kayak di luar sana gitu. Itu orang beli belum tentu juga dibaca sampai habis gitu kan ya. Yang sederhana aja, yang mudah diterima. Yang penting apa yang ada di pikiran itu yang disampaikan. Nah, kemudian ada kata yang saya ingat terus-menerus, saudara. Di situ dia bilang, banyak orang pengen menulis buku, tapi nggak pernah menerbitkannya karena dia tidak pernah memulai untuk menulis. Jadi maksudnya langkah sederhananya yaitu menulisnya saja tuh nggak pernah. Bagaimana engkau bisa menerbitkan sebuah buku? Sejak saat itu ya saya cukup semangat, dan akhirnya ya singkat cerita dibantu keluarga, dibantu gereja ini juga tentunya, akhirnya launching di acara EYT, buku pertama ya terbit gitu ya. Tapi kemudian kan saya memiliki mimpi yang lain dong, pengen buku itu juga mejeng di toko buku gitu kan. Kemudian buku kedua lahir, dan di situ saya terbitkan secara indie ya istilahnya ya. Artinya ya terbitin sendiri, ya promosi sendiri, jual sendiri, dapat untung sendiri, kayak gitulah ya. Nah saudara, kayak gitu kan kerja nggak enak ya. Nah akhirnya saya ada tawaran dari penerbit Andi ya. Saya lupa sih sebenarnya kenapa Andi bisa menawarkan hal itu kepada saya. Tapi singkat cerita ya saya berikan naskah tersebut, buku kedua itu kepada Andi. Dan puji Tuhan singkat cerita diterima dan diterbitkan beberapa Gramedia gitu ya. Beberapa ya Bapak Ibu Saudara ya, tidak semuanya gitu. Nah di situ waktu saya akhirnya menerbitkan buku yang akhirnya dipajang di Gramedia, tentu ada kebanggaan sedikit gitu. Akhirnya saya videoin, fotoin dan seterusnya. Nah saudara, waktu itu terjadi, saya jadi ingat, saya jadi flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Kalau nggak salah kejadian ini baru terbit sekitar tahun 2017 atau 2018. Tapi di 2011-nya atau di 2012-nya, saya berpikir itu mustahil. Tetapi karena memulai untuk menulis dan hikmat Tuhan begitu nyata dan lain sebagainya, ada bantuan dari kiri dan kanan dan seterusnya, akhirnya yang terlihat mustahil menjadi nyata. Nah, umumnya masalah manusia ya seperti itu, saudara. Memiliki mimpi besar, melihat kenyataan, kemudian bilang, susah deh untuk dilakukan, mustahil deh untuk dilakukan. Ayat yang kita baca pun juga demikian, saudara. Selamanya ayat ini akan menjadi mustahil kalau kita nggak pernah memulai untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Nah, untuk itu sebenarnya ayat ini memiliki dua proses yang perlu kita pahami hari ini. Boleh tolong next slide? Ya, kita akan melihat tahapan satu persatu dari ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus turun atas kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena dibilangnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti Roh Kudusnya harus ada dulu dong, baru ada kuasa. Kira-kira gitu ya saudara ya.
Walaupun kata-katanya kamu akan menerima kuasa lebih dulu, tetapi dikatakan kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kapan itu? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun atas kita, kamu menerima kuasa. Ini tahapannya, saudara. Boleh dilanjutin? Dan setelah menerima kuasa, dikatakan engkau akan menjadi saksi. Nah, kuasa itu dibutuhkan pada saat kita menjadi saksi Kristus. Itu proses pertamanya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian setelah sudah terima Roh Kudus, sudah dipimpin Roh Kudus hidupnya, menerima kuasa, kemudian menjadi saksi, dimulailah menjadi saksi. Proses yang kedua, boleh next slide. Di situ dikatakan menjadi saksi di Yerusalem. Saudara, ini bicara tentang lingkaran terdekat. Pada saat itu, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Rasul-rasul itu adalah orang-orang Yahudi yang notabene tinggalnya di Yerusalem. Berkaitan dengan lingkaran terdekat kita, berkaitan dengan keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, dan seterusnya. Kemudian ditulis kembali di Yudea. Nah, Yudea ini lingkaran yang lebih luas. Kemudian di Samaria. Nah, kalau Samaria ini bicara tentang orang-orang yang memang jelas-jelas bertentangan dengan orang-orang Yahudi, saudara. Orang Samaria dan orang Yahudi itu ciong ya, saudara ya. Nggak akur mereka ya. Ketemu dikit main boleh berantem aja gitu ya. Nah, jadi artinya ini orang-orang yang jelas-jelas memang tidak dibilangnya kawin campur ya, mereka orang-orang Samaria ini. Jadi mereka ciong tuh dengan orang Yahudi. Jadi orang-orang yang memang jelas bertentangan dengan kita. Lingkaran yang lebih luas lagi. Ujung bumi bicara tentang lingkaran yang lebih luas. Tetapi segala sesuatu itu yang terlihat mustahil menjadi mungkin waktu kita melihat proses ini, saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus, harusnya kita demikian. Waktu kita menerima Yesus, Roh Kudus turun atas kita tentunya. Dan tentu setelah itu menerima kuasa dan menjadi saksi di mana dulu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat prosesnya, tentu yang kita pikir tadinya mustahil itu menjadi mungkin, saudara. Untuk itu kita perlu memahami proses ini lebih dulu. Mari kita lihat satu persatu, yaitu dipimpin oleh Roh. Ya, saudara, boleh next slide. Ya, saudara, gini. Kan tadi saya kedua katakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa, gitu kan ya. Nah, jadi Roh Kudus dulu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tanda indikator kita memiliki Roh Kudus apa, saudara? Buah roh yang terbesar, bukan sekedar karunia roh. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Indikatornya apa? Buah roh. Berarti ada perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup. Boleh next slide? Sorry, di sini aja. Buah roh adalah tanda perubahan hidup yang nyata, bahwa seseorang hidupnya itu bukan lagi menurut daging, tapi menurut Roh Kudus, saudara. Nah, perubahan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini sangat penting untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena kalau kita hidupnya tidak diubahkan oleh Roh Kudus, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Amin, saudara. Kitanya harus ubah dulu, saudara. Ini bicara tentang karakter seseorang. Bicara tentang diri kita, pribadi kita. Seorang bernama William J. Thoms, next slide. Beliau pernah menulis seperti ini, saudara. Berhati-hatilah dengan caramu hidup. Engkau mungkin jadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang tertentu. Berhati-hatilah dengan caramu hidup. Engkau mungkin menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca oleh beberapa orang tertentu. Kalimat ini menegaskan untuk kita tuh benar-benar harus aware bagaimana kita hidup. Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita sehari-hari itu dilihat oleh orang-orang, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar satu ilustrasi yang suka didengungkan oleh seorang pengkhotbah di zaman dulu. Akuarium. Kehidupan orang Kristen itu seperti di akuarium. Seperti di dalam akuarium. Apa maksudnya? Dilihat, diamati oleh banyak orang. Nah,
kehidupan kita di zaman sekarang, saudara, yang jauh lebih modern, sebelum kata-kata itu tercetus bahwa hidup orang Kristen seperti di akuarium, sekarang benar-benar kita kayak di akuarium, nyata, jelas, diamati oleh banyak orang, terutama waktu lewat media sosial, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana perilaku saya itu dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam media sosial tersebut. Mungkin ada anak murid saya, ada orang tua murid, ada jemaat, GBL Beta, ada anak-anak muda, kemudian jemaat di gereja lain, pendeta di gereja lain, dan seterusnya, saudara. Jadi saya tambah sekarang, saudara ya, setiap kali saya memposting sesuatu di dalam media sosial, saya selalu berpikir 2 kali, ini jadi masalah nggak ya? Gitu. Karena kadang kita posting yang baik belum tentu jadi baik loh. Kita posting yang benar belum tentu jadi benar loh. Mungkin respon orang akan berbeda-beda kayak gitu ya. Karena saya pernah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau posting sesuatu, kemudian feedback dari orang yang mendengar, yang membacanya, membaca sebalik kayak gitu. Sehingga ya udahlah, ini berkaitan dengan orang anak murid saya sih sebenarnya, saudara. Oh kok misal ngomongnya seperti itu sih, itu lagi nyindir si A ya. Padahal maksud saya adalah saya bicara tentang secara general, bicara tentang kebenaran gitu dan seterusnya. Tetapi ya itulah hidup kita sekarang ini, saudara. Seperti di akuarium, diamati, dilihat oleh banyak orang. Maka dari itu William berkata, hati-hati bagaimana kita hidup. Karena itu diamati, jangan sampai kita menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengenal Kristus karena kelakuan kita, saudara. Karakter kita, saudara, itu dibentuk dari apa yang kita lakukan berulang kali. Saya ulangi, karakter kita itu dibentuk dari apa yang kita lakukan secara berulang. Kalau kita memang sering berkata kasar, maka itu menjadi satu karakter yang akan kemudian sulit untuk diubahkan. Jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah mengubah kebiasaan kita ini, saudara. Karena kebiasaan ini yang berulang-ulang kemudian menjadi satu karakter. Ini yang perlu diubah, saudara. Karena jangankan sampai ke ujung bumi, saudara, jangan-jangan sama tetangga pun kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Untuk itu penting sekali hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya memiliki suatu perubahan hidup yang nyata karena memiliki buah roh. Ya. Kalau dulu saya saya menilai diri saya sebagai orang yang cukup sabar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh menilai saya seperti apa, terserah lah ya. Paling enggak saya menilai saya seperti itu. Tapi kalau dulu saya merasa saya sabar. Tapi kalau di jalanan kayak hal itu hilang gitu ya, saudara. Kalau diserempet dikit, saya kejar. Nggak peduli dia metro mini, nggak peduli mikrolet, saya pukul itu kacanya ya, saudara, bukan orangnya ya, gitu ya. Kacanya gitu ya. Jeda gitu. Ngajak berantem. Puji Tuhannya apa? Sepanjang amarah saya memuncak kalau lagi di jalanan, sepanjang itu ya, sampai akhirnya saya bertobat, itu nggak pernah kejadian pukul-pukulan di tengah jalan. Karena kalau iya, ya mungkin pertama saya bonyok, saya pasti kalah, karena lawannya adalah supir, saudara ya, yang tiap hari juga kerja berat gitu, saudara ya, bisa pukul-pukulan gitu ya. Pernah satu kali saya diserempet lah ya biasanya gitu, saya kejar mikrolet saat itu, lagi mau ke arah Moi situ, saya gedor-gedor gitu, ada sopirnya beserta dengan penumpang, kemudian tatap-tatapan, eye contact, Bapak Ibu Saudara ya. Ngajak berantem gitu ya. Nah cuman setelah itu ya mungkin ini kena batunya, motor saya mogok gitu ya, gitu ya. Akhirnya dorong. Waktu lagi dorong, sopirnya ada di sebelah kiri saya gitu. Dan saya sama dia lihat-lihatan aja gitu ya. Bukan akhirnya jatuh cinta nih ya, mau marah, mau bisa berantem nih. Saya mikir nih kalau dia turun berantem mati nih gua nih. Mau ke kantor, waktu itu kan di Kelapa Gading gitu kan. Nah saudara, untungnya pada saat itu cuma terjadi pelotot-pelototan doang. Untungnya kayak gitu doang ya, selesai cerita. Nah kemudian sampai sekarang ya puji Tuhan ya kayak gitu udah enggak lah. Diserempet ya mungkin dia kebelet kali ya, diburu-buru kayak gitu ya. Paling kayak gitu aja positif thinkingnya.
Maksud saya adalah hidup ini harus diubah. Karakter kita yang buruk harus dikikis sedikit demi sedikit, sehingga buah roh ada dalam diri kita. Kesabaran, kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Siapa yang paling bisa merasakan kita memiliki buah roh tersebut? Orang-orang di sekeliling kita. Oh, dia udah berubah ya. Oh, dulu dia begini, sekarang udah berubah ya. Nah, yang kayak gini gak perlu saudara menguasai Injil, sudah menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, setelah dipimpin oleh Roh, kita menerima kuasa. Nah, ini saudara ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa apa itu saudara? Boleh tolong next slide. Kuasa adalah kemampuan yang Tuhan pinjamkan untuk jadi saksi Kristus. Artinya kalau dipinjemin ya balikin, gitu ya. Kan dipinjemin, kita gunakan, kemudian kita balikin untuk kemudian nama Tuhan. Itu kuasa saudara. Tuhan izinkan beberapa rasul untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena kuasa orang Kristen memang bukan milik dirinya pribadi. Coba kita buka dulu deh dalam Kisah Rasul 3. Ini ada kisah tentang Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai 16. Saya minta tolong yang pria baca ayat ganjil, yang wanita yang genap. Ya. Jadi wanita duluan, ladies first. Wanita yang genap, pria ganjil. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Oke. Saya hitung mundur ya. Yang wanita lebih dulu. 3, 2, 1. Terus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, apakah kamu heran karena kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau oleh kami sendiri?" Allah dan moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Kau tolak Tuhan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Dia harusnya manusia. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia telah kamu bunuh, tetapi Allah telah bangkitkan dia di antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena percaya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan telah mengenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Baik, terima kasih. Ya saudara, ini kisah tentang Petrus dan Yohanes menginjil ya. Lalu kemudian menyembuhkan seseorang yang lumpuh, pengemis yang lumpuh gitu. Nah, di situ dikatakan Petrus sendiri menjelaskan bahwa, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini?" katanya. "Mengapa kamu menatap kami seolah kami ini orang yang berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Jadi Petrus tegasin, ini bukan karena kuasa kami loh. Kemudian di ayat 15-16-nya di situ dikatakan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Jadi maksudnya orang itu sembuh karena nama Yesus. Jadi kuasa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes ini itu hanya pinjaman dari Tuhan untuk menyembuhkan seseorang yang sedang kena penyakit lumpuh, saudara. Nah, jadi sejak melalui Roh Kudus ini turun atas rasul-rasul, mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Hal-hal ajaib dilakukan di Kisah Rasul 2. Bahkan di Roh Kudus juga memberi mereka suatu keberanian untuk menginjil. Serta juga mereka diperhadapkan dengan kematian, dan saat itu mereka tetap bertahan di dalam imannya. Kuasa-kuasa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Boleh tolong next slide. Di sini ada beberapa contoh. Jadi saat rasul-rasul ini menerima kuasa, beberapa murid Yesus itu mengalami suatu hal yang luar biasa. Paling nggak saya kasih 3 contoh di depannya. Petrus itu 3.000 orang bertobat, padahal sebelumnya dia menyangkal Yesus. Dia berbuat banyak mujizat seperti yang kita baca barusan setelah dia menerima kuasa dari Roh Kudus.
Rasul Paulus di dalam hal segala yang dialaminya, penyakit apapun itu, dia tetap menuntaskan tugasnya dengan baik. Filipus, ini menarik saudara. Filipus suatu kali penginjil, lagi sharing firman Tuhan kepada sida-sida dari Ethiopia, dibaptis. Setelah itu, karena kepentingan penginjilan, Filipus itu dikasih kuasa pintu kemana saja, dia teleport. Jadi pada saat itu dijentikan jari, mungkin pada saat itu Filipus langsung pergi ke satu tempat di mana jaraknya begitu jauh, saudara. Teleport. Tapi ujung-ujungnya apa? Untuk kepentingan penginjilan. Jadi terkadang memang kuasa Tuhan pinjamkan untuk supaya kita bisa menginjil atau menjadi saksi Kristus atau menceritakan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya masih ragu tentang hal ini. Kenapa? Karena takut ditolak. Kalau saya cerita tentang Kristus, takut ditolak. Kalau saya berdoa untuk seseorang, takut nggak dikabulkan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Apa sih nggak pernah dicoba? Padahal kuasa itu kita terima waktu kita menerima Roh Kudus, saudara. Masalah kita mau mencoba atau tidak. Pada dasarnya gini ya, saudara ya. Ini kan perintah dari Tuhan, oke? Kalau perintah dari Tuhan, berarti Tuhan yang memperlengkapi. Jadi maksud saya, kalau saudara diperhadapkan kepada seseorang yang mungkin saudara pengen share firman Tuhan kepada orang tersebut, saudara merasa ragu untuk mengatakannya, saudara minta hikmat dari Tuhan. Karena kuasa itu kita terima dari Tuhan, kita minta aja, saudara. Dan andai kata pun kita lakukan, biarlah kuasa Tuhan yang nyata, saudara, yang bekerja. Dulu saya pernah ragu untuk menyampaikan firman Tuhan karena saya berpikir gini, ini takut orang-orang yang mendengarnya enggak memahami apa yang saya katakan. Saya takut, saudara. Sampai satu titik saya memiliki keyakinan, oke, kalau gitu saya lakukan bagian saya aja udah. Kita tahu perlu mikirin bagiannya Tuhan, saudara. Karena terkadang kita terlalu overthinking sehingga tidak pernah melaksanakan perintah Tuhan. Nah, akhirnya saya memiliki satu prinsip, kalau memang Tuhan mengizinkan saya berbicara depan sini ya, dari seorang pembicara gitu ya di tempat ini, berarti kan Tuhan yang memperlengkapi. Alhasil ya udah, bagian saya apa? Persiapan khotbah, doa, puasa, kalau ingat gitu ya, persiapan lagi, kemudian doa lagi, dan seterusnya. Perkara kemudian waktu firman itu ditabur seperti sekarang ini, dan kemudian benih itu ada dalam diri saudara, benih itu bertumbuh atau tidak, itu urusannya Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya berkali-kali saya lakukan itu, berkali-kali saya merasakan kuasa Tuhan begitu nyata, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ada feedbacknya dari pendengarnya tentunya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa dari keterbatasan yang kita miliki, kadang mungkin kita ragu, kadang kita takut ditolak, takut ini, takut itu. Satu hal yang pasti, saudara ya, dari segala kelemahan kita, keterbatasan kita, kuasa Tuhan begitu nyata. Justru itu yang membuat Tuhan bisa dilihat oleh banyak orang. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Saya boleh minta tolong Bapak Teguh untuk membacakannya. 2 Korintus 12 ayatnya ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolongnya. Amin. Terima kasih. Ya saudara, kita hanya perlu melakukan bagian yang kita, saudara. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan begitu nyata. Kalau kita merasa ragu, merasa nggak mampu menjadi saksi Kristus, merasa saya tuh keterbatasan di dalam berbahasa, biarlah lakukan bagian saudara. Selanjutnya terserah Tuhan. Biar Tuhan yang menumbuhkan iman kepada orang tersebut. Dan selebihnya kita harus mulai menjadi saksi Kristus. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Setelah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus turun atas kita, kita terima kuasa, ya.
Kemudian kita menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Saksi itu apa sih? Pada dasarnya saksi itu hanya menceritakan apa yang kita alami, Bapak Ibu. Betul ya? Saksi mata. Dia kan hanya menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Sama halnya kalau kita dipuaskan dengan suatu produk makanan lah ya, tanpa perlu disuruh kan kita suka cerita ya. Makanan bakmi di sana enak loh. Coba deh, cobain enak loh. Kenapa? Karena kita ngalamin, kita ngerasain, kita melihat pelayanannya oke loh. Dan di situ kita menjadi saksi. Jadi jadi saksi itu nggak susah, saudara, nggak susah. Kita hanya menceritakan. Dan jadi saksi Kristus artinya adalah menceritakan kebenaran melalui sudut pandang Bapak Ibu Saudara menurut pengalaman diri bersama dengan Tuhan. Cerita aja. Paling nggak ada 4 hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi. Ceritain aja pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pada dasarnya kita hanya menceritakan ulang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Saya tanya deh Bapak Ibu Saudara, siapa di sini? Boleh kau angkat tangannya ya, yang pernah sakit kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Boleh kau angkat tangannya? Terima kasih, terima kasih. Oke. Siapa di sini, Bapak Ibu Saudara, yang pernah struggle dengan suatu kehidupan, anggaplah masa pandemi kemarin, tapi saudara bisa melewatinya, tapi itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan saudara. Boleh kau angkat tangannya? Oke, terima kasih. Berarti saudara punya modal. Amin, saudara. Saudara punya modal untuk bagaimana saudara bisa ceritakan hal-hal tersebut. Pengalaman bagaimana Tuhan menolong saudara, menyembuhkan saudara. Itu yang saudara ceritakan ke orang-orang sekeliling saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja kok. CL, Ibu Carmelia minggu lalu juga berkata hal yang senada. Tuhan bisa pakai orang yang dianggap bodoh atau lemah bagi dunia. Untuk apa ya? Tentu untuk jadi saksi Kristus. Bahkan nelayan pun Tuhan pakai. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan lain sebagainya. Ceritakan pengalaman saudara. Saya percaya kita memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita ceritakan. Yang kedua, kita bisa ceritakan perubahan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak orang yang sungguh-sungguh hidupnya dipimpin oleh Roh, yang seperti saya katakan tadi di awal, pasti ada perubahan yang signifikan, Bapak Ibu Saudara. Karakter kita diubahkan. Itu yang bisa kita juga sharing, ceritakan kepada orang-orang sekeliling kita. Mungkin dulu kita pemarah, kemudian kita jadi orang yang sabar. Itu yang bisa kita sharing ke orang-orang dan lain sebagainya. Karena gini saudara ya, kalau Tuhan mengizinkan saudara bertemu dengan orang-orang di sekeliling saudara sekarang ini, di dunia pekerjaan saudara, pelayanan, apapun itu saudara, itu bukan kebetulan. Terkadang mungkin mereka butuh cerita dari saudara, cuma kita nggak pernah memulai untuk menceritakan perubahan hidup kita. Mungkin dia butuh pertolongan, tapi kita nggak pernah sadar, kita nggak pernah peka. Saya mau cerita dengan teman saya, seorang teman ya saudara. Saya punya teman yang dia sudah menikah gitu, beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi waktu di usia pernikahannya masih muda, kayaknya baru 2 atau 3 tahun deh umur pernikahan. Mereka hampir memutuskan untuk mau bercerai gitu ya. Nah, tapi karena pertolongan Roh Kudus tentunya ya, saya nggak tahu singkat ceritanya bagaimana. Tapi yang pasti ada seseorang yang mengembalakan pasangan ini gitu ya. Ya, suami istri ini saya kenal. Suaminya saya lebih kenal karena teman memang dari SD gitu. Nah, ya singkat cerita akhirnya hidup mereka diubahkan saudara. Kehidupan pernikahannya diubahkan. Dan akhirnya yang tadinya dia mereka memutuskan untuk mau bercerai, tetap mereka jalani. Mereka tetap bertahan di dalam pernikahan. Dan mereka sekarang memiliki 2 putri yang cantik saudara. Dan sekarang kerjaan mereka apa saudara? Di gerejanya mereka melayani. Dan keluarga kecil ini ya, suami, istri, anak pertama, anak kedua, wanita dua-duanya gitu, itu cerita tentang perubahan hidup mereka kepada pasangan yang lain. Apakah dia kuliah teologi? Enggak. Belajar Alkitab sangat dalam? Tidak. Yang diceritakan hanya perubahan hidup dia saudara.
perubahan hidup dia dari satu hari ke hari yang lain, bagaimana struggle-nya, apa yang dia dapatkan dari pengkhotbah, dari pembicara, itu yang dia ajarkan ke pasangan-pasangan yang lain kalau gitu. Jadi sebenarnya menjadi saksi Kristus tidak sulit, saudara. Kita bisa dari hal-hal yang sederhana, hal-hal praktis. Perubahan hidup kita mungkin bisa jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Kita mungkin aja ya, mungkin kita ini sendiri yang gak pernah mau memulai Bapak Ibu. Kita harus memulai dari sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, tentu saksi Kristus bicara tentang Injil ya. Suka nggak suka ya kita perlu menceritakan tentang Injil. Kita lihat dulu saudara, Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya minta tolong Tante Pur, boleh tolong dibaca ini. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Mungkin ini ayat yang udah sering kita dengar, tetapi kita perlu mengingat kembali. 13 sampai 14. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Baik, terima kasih. Saudara, mari kita renungkan sedikit ayat ini ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bukan kemarin sih, maksudnya beberapa minggu yang lalu saya udah tegaskan hal ini ke anak-anak EWA itu. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini khotbah Tuhan Yesus, saudara. Jadi ini bukan how to be, tapi ini you are, saudara ya. You are, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Jadi konteksnya di sini, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah garam, engkau adalah terang. Suka nggak suka, hidupmu pasti akan memberi pengaruh kepada orang-orang sekelilingmu. Amin, saudara. Garam memberi dampak, garam memberi pengaruh, terang memberi dampak, terang memberi pengaruh. Suka nggak suka, hidup kita pasti menjadi pengaruh. Masalahnya ada dua, dampak ataupun pengaruh itu, dampak baik dan dampak buruk. Pengaruh baik dan pengaruh buruk. Emang garam bisa jadi pengaruh buruk? Iya. Kalau dia kelebihan, kadarnya bisa keasinan. Akhirnya orang lepeh, males ngapain. Ya, mungkin dia bilang ke Kristen, kok kayak begini banget. Ya udah deh, tolak ke Kristen. Jadi terang bisa nggak kita menjadi hal yang negatif? Bisa. Betul. Oh, waktu anggaplah ini center ya. Waktu kita gunakan center ini yang mungkin kita pengen nerangin orang, lalu kemudian saya tunjukkan ke Bapak Teguh deh misalkan gitu, ke matanya, apa yang dilakukan oleh Teguh? Pasti akan menutupnya kan? Nggak mau melihat, ngapain gitu. Kenapa? Karena kadar garam, kadar terang pun kita juga harus seimbang, sehingga dia menjadi pengaruh yang baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya adalah gini. Sebagai orang percaya, orang Kristen, hidup kita, kan tadi saya sudah katakan bahwa kita menjadi pengaruh orang-orang sekeliling kita, menjadi dampak orang-orang sekeliling kita, hidup kita seperti di akuarium, dilihat, diamati orang banyak, saudara. Sewaktu-waktu, kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara melihat saudara sering ke gereja, kalau hari Minggu pagi kayaknya nggak bisa diganggu, apalagi saudara pelayanan, gitu. Suatu hari dia dapat masalah, siapa yang dicari? Saya percaya, mereka pasti akan nyari saudara. Mereka pasti akan nyari saudara, minta nasihat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kau adalah terang, saudara. You are the light of the world, dikatakan gitu. Kau terang. Suka nggak suka, kau telah menjadi terang, maka kau harus menjadi jawaban, saudara. Untuk itu penting sekali menceritakan tentang Injil. Bagaimana kita bisa cerita? Kita harus dapat input dulu untuk memberikan output. Artinya setiap firman alangkah baiknya jika memang memungkinkan itu dicatat Bapak Ibu Saudara.
Sewaktu-waktu sehingga ada orang bertanya tentang kekristenan atau bagian yang mungkin kita sulit pahami, kita mengerti. Kenapa? Karena kita dengar dengan baik, kemudian mungkin kita catat, kemudian kita bisa sharing ke orang tersebut. Karena menceritakan Injil adalah satu hal yang perlu kita lakukan kepada orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena mereka butuh keselamatan sebagaimana apa yang kita sudah dapatkan. Lagi pula gereja itu dari kata aslinya eklesia. Ek itu keluar, eklesia kalein, kleon, itu di perkumpulan, persekutuan. Jadi kita tuh dipanggil untuk keluar, Bapak Ibu Saudara. Dipanggil untuk keluar, menceritakan Injil, menceritakan betapa luar biasanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mulai dari orang terdekat, seperti ayat yang sudah kita baca. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dulu dari orang terdekat. Mungkin dia adalah asisten rumah tangga kita, anak buah kita, teman kita, sahabat kita, siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sharing. Sekali lagi, kalau perlu keraguan, biar Roh Kudus yang memberikan kuasa, kemampuan kepada Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menjadi teladan kasih. Saya boleh minta tolong Aldo ya tadi, tolong iringi musik ya. Terima kasih. Yang keempat, menjadi teladan kasih. Saudara, gini ya, Kristus itu identik dengan kasih. Jadi bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau memang orang-orang menolak pengajaran kita, orang-orang menolak cerita kita udah cerita perubahan hidup, kita ceritakan pengalaman hidup kita, kemudian kita ceritakan tentang salib Kristus, tentang Injil, dan lain sebagainya. Kalau itu semua ditolak, saudara hanya perlu melakukan satu hal ini, jadi teladan kasih. Karena seringkali orang berubah karena melihat tingkah laku kita. Begitu pula sebaliknya, orang berubah menjadi negatif, menjauh dari Tuhan juga karena tingkah laku kita. Maka dari itu sebagai orang Kristen kita harus jadi teladan kasih. Kita harus benar-benar jadi teladan kasih. Dan hal ini yang paling efektif menurut saya. Di kantor, di tempat saudara bekerja, dimanapun saudara dipercayakan, harus jadi teladan kasih. Saya suka lihat video-video di TikTok gitu ya Bapak Ibu. Suatu kali ada cerita menarik. Kira-kira gini ya. Saya cari lagi, lupa itu lihat siapa gitu ya, siapa. Jadi ada seseorang yang suka nongkrong di coffee shop. Kemudian dia merasa coffee shop ini sangat menyenangkan. Bukan karena kopinya enak doang, saudara. Ya emangnya karena pelayanannya. Jadi baristanya yang buat kopi itu menyenangkan, cheerful juga, ramah dan seterusnya. Terus akhirnya dia tanya sama si baristanya, kok kamu bisa melayani dengan baik ya? Terus baristanya bilang kayak gini, ya dulu saya itu juga kerja di coffee shop, tapi dulu bos saya itu yang sering ditanya adalah targetnya. Ini kopi udah laku berapa? Lu jual apa kagak? Ini kerja apa kagak? Gak salah sih, ini juga bos ya, butuh dong target. Tapi dia bilang kalau yang di sini bukan hanya sekedar itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah gimana keadaan keluarga kamu? Gimana keadaan kamu? Kemarin kayaknya anak kamu sakit ya? Udah sembuh belum? Ada yang bisa dibantu enggak? Dan akhirnya hal itu berdampak ke baristanya dan akhirnya berdampak ke customernya. Saudara, kasih itu kalau diberikan dengan sungguh-sungguh, saya nggak tahu itu bosnya orang Kristen apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau kasih itu nyata, pasti itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Pasti dari Tuhan. Dan itu bisa menyebar begitu luas hanya karena teladan kasih, saudara. Hanya karena teladan kasih. Saya punya cerita sedikit ya. Kan saya sebagai guru beberapa tahun yang lalu saya memiliki pemimpin kepala HRD gitu ya. Biasa lah yang ngurusin gaji segala macam. Nah, ibu ini sangat ramah gitu ya. Namanya Bu Louis. Beliau sudah pensiun. Nah, Bu Louis ini sering nanya gitu ya, gimana keadaannya dan lain sebagainya ke anak buahnya. Lah, guru-guru itu di sekolah Kristen Tunas Bangsa kan banyak ya. Gak cuma 10-20, banyak banget. Tapi dia ingat tuh, cabang ini
kesulitannya apa, masalahnya apa gitu ya. Saya juga pernah nanya gitu ya, ngobrol sama beliau gitu. Nah suatu kali saya tuh pernah ketemu gitu aja di sekolah ibadah ya, karena saya ada urusan, dia ada urusan, ya udah cuma lewat doang gitu. Nah waktu lewat itu dia tuh saya kan cuma negur doang, Bu Luis, Mr. Paulus, ya udah. Waktu terus abis itu dia kayak nengok ke belakang, dia tanya, Mr. Paulus, kamu kurusan ya? Gitu. Iya, saya bilang. Ngapain? Bla bla bla, saya ceritain olahraga kayak ngapain kayak gitu kan. Terus dia bilang, benar kan ya kamu olahraga, kamu nggak sakit kan? Kamu nggak sakit kan, benar kan? Dari mimik mukanya kelihatan banget dia khawatir banget kalau saya sakit. Karena saat itu memang banyak orang yang menyangka saya sakit kalau saudara. Ini Paulus urus begini sakit kali ini, olahraga cuma tipu doang kali ini ya. Dikira sakit saudara, benar kan ya? Mr. Paulus nggak sakit kan ya? Enggak Bu, benar. Ya begitu kan ya. Benar ya gitu. Sampai saya mau pergi dari ibu itu, ya Bu, kan ada kerjaan ya, gitu kan ya. Ya Bu, nggak sakit kok, nggak sakit. Benar ya, yaudah, bye-bye gitu ya. Di situ saya ngerasain kasih Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang harusnya kita berikan ke dunia luar. Kalau Injil ditolak, kalau cerita pengalaman hidup kita ditolak, perubahan hidup kita ditolak, kasih nggak mungkin ditolak Bapak Ibu. Karena kasih itu menjadi teladan yang luar biasa, yang mudah diterima oleh orang luar sana Saudara. Dan sebagai anak Tuhan, kita perlu melakukannya. Saudara mungkin punya asisten rumah tangga, anak buah, anak sendiri, orang tua, sahabat, teman. Hidup kita jadi sorotan banyak orang, saudara. Kasih teladan yang luar biasa, sebagaimana Kristus memberikan saudara. Karena gini, saudara. Saya akan tutup dengan satu analogi sedikit. Saya ingin brainstorming dengan Bapak Ibu. Saudara bayangin. Jika kasih Kristus adalah suatu produk unggulan, kasih Kristus adalah produk unggulan, kualitasnya sangat baik, saking bagusnya, saking baiknya, saking mahalnya, orang-orang tuh nggak mau beli. Akhirnya Tuhan kasih secara gratis. Anggaplah seperti produk unggulan, saudara dikasih gratis. Nah, masalahnya dari zaman rasul-rasul sampai sekarang masih banyak orang yang menolak Kristus. Kenapa mereka banyak menolak Kristus? Padahal ini adalah produk unggulan, karena ini produk yang luar biasa. Ada kasih di dalamnya, saudara. Kenapa sampai orang-orang di luar menganggap kok orang Kristen begini, kok begitu dan lain sebagainya? Mereka menolak Kristus. Enggak, gue mau ikut Kristus, sorry. Gue mau ke gereja, maaf. Kenapa saudara? Jika ini kasih Kristus produk unggulan, kemudian kita berikan ke orang lain, dikasih gratis pun orang nolak, kira-kira kenapa saudara? Ada satu jawaban yang menarik waktu saya lontarkan pertanyaan ini. Salah satu murid saya bilang, ya berarti dia nggak pakai produknya. Saudara enggak? Memang ini produk unggulan, berarti yang salah siapa? Agennya, sellernya, penjualnya, ya kitanya. Kalau ini kasih Kristus suatu produk unggulan, kemudian banyak orang nggak mau terima, there is something wrong. Banyak faktor, tapi faktor utama adalah ya penjualnya, sellernya, agennya, kitanya, murid Kristusnya, yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar sana. Sehingga orang menolak, ngapain ikut Kristus? Dia ini aja kelakuannya kayak begitu, nggak ada perubahannya. Dia ke gereja, dia pelayanan, tapi nggak ada perubahan. Tapi kok makin jahat, tapi kok kelakuannya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Masih nipu, masih begini. Bagaimana saya mau menerima Kristus? Enggak kalau maunya dia seperti ini. Seringkali yang salah bukan Tuhannya, tapi kitanya, saudara. Nah, seringkali orang menolak kekristenan karena agennya. Mahatma Gandhi salah satu contoh. Ada satu buku, dia bilang gini, gue tuh cinta banget sama Tuhan Yesus, tapi gue benci orang Kristen. Gue benci banget orang Kristen. Bahkan ada satu teman saya sampai berkata, gue tuh nggak mau sekolahin anak gue di sekolah Kristen. Segitunya, saudara. Saya tertampar juga, berarti saya pun juga perlu berdoa.
Mungkin bukan saya yang menyebabkan dia berkata seperti itu, tapi paling tidak kitanya punya tanggung jawab yang sama untuk menjadi teladan kasih. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan cara seperti itu engkau menjadi saksi Kristus. Saudara, usia kita nggak lama di muka bumi ini. 10, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun ke depan mungkin kita udah nggak ada di dunia ini. Tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita hidup sampai sekarang, padahal masa pandemi banyak orang yang telah meninggal, artinya kita punya kesempatan untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Minimal yang kau lakukan menjadi teladan kasih, karena dari perubahan hidupmu engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kau menjadi terang, kau menjadi jarang bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah tuntutan kepada kita semua, termasuk orang yang ngomong di depan ini. Mari kita menjadi saksi Kristus yang baik. So, jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi bukan hal yang mustahil. Kalau kita hidup yang mau dipimpin oleh Roh, kita terima kuasanya, kita mulai aja dulu. Yang penting tuh kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Kemudian kita mulai jadi saksi. Orang terdekat dulu, kita targetin dulu. Gue mau cerita sama dia. Gue mau cerita sama dia. Ceritain aja dulu tentang perubahan hidup saudara, pengalaman hidup saudara. Mulai keluar. Bukan hal yang mustahil kalau kita mulai dari sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Tuhan, firman hari ini pun menegur hamba ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Seringkali kami mungkin jatuh di dalam hal ini. Kami tidak menjadi saksi Kristus yang baik karena perkataan tingkah laku kami selalu menjadi batu sandungan. Kau tolong kami ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Ubahkan hidup kami. Sertai kami ya Tuhan. Didik kami ya Tuhan. Kalau kami jatuh, tolong tegur kami kembali ya Tuhan. Sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus. Kami mau hidup kami berguna ya Tuhan. Kami mau hidup di sisa hidup ini kami lebih berkualitas dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kuasa Tuhan begitu nyata. Kami mungkin ragu, takut, tapi tolong berikan kami keberanian untuk memulai menceritakan pengalaman kami bersama dengan Engkau, perubahan hidup kami, tentang Injil dan lain sebagainya, sehingga nama-Mu dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ajar kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau jadi pelaku firman yang baik juga di luar sana, sehingga dunia melihat Kristus di dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup kami sampai kesudahannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas saat pagi hari ini, saya undang maju ke depan. Dengan kasih Ibu Wiwin ya, mau doa persembahan kita sampai hari ini. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami dikasihkan anugerah untuk bisa beribadah di tempat ini ya Bapak. Terima kasih juga atas berkat firman-Mu ya Tuhan, dengan firman-Mu menjadi pelaku festival kehidupan setiap hari kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan tiba saatnya untuk memberi persembahan ya Tuhan. Dalam Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, dan berkati kedua hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tulus hati dan masukkan.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk yang membacakan pengumuman. Ibu Diaken yang Puryanti. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi maka mulai saat ini kita mau belajar menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Amin. Dan kita minta Roh Kudus yang berikan keberanian kita boleh menjadi saksinya. Kami atas nama keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu atau Alberta Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 dan kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10. Dan masih online ya, untuk kaum wanita masih ibadah online. Kebaktian pada hari Selasa ini tanggal 11 Oktober pukul 10 akan dilayani oleh Evangelis Imelda Wiguna. Mari satukan hati untuk berdoa bersama secara online yang diadakan di GBI Alberta setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WBI sore. Kebaktian remaja pada hari Sabtu ini tanggal 15 Oktober dilayani oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Minggu depan tanggal 16 Oktober pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Insinyur Hendy Kasidi. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita di GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan? Ibu Gembala tidak ada. Mari kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kerinduan kami Tuhan.
Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan, semakin indah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, khususnya untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah hadir dan sudah melawat kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah memperdengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu PDP Paulus Tuhan. Kau pakai dia lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami pagi hari ini untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami tahu Tuhan, inilah tugas kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mau menjadi terang dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Biar kami mau menjadi teladan kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau di beberapa waktu yang lalu kami belum menjadi saksi-Mu Tuhan. Bahkan kami hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah ajar kami Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami Bapa. Kami mau menjadi teladan kasih-Mu Tuhan, sehingga lewat perkataan perbuatan kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Allah. Mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi Tuhan. Karena kami tahu kami adalah surat yang terbuka. Kami adalah surat terbuka, dibaca dan dilihat orang Bapa. Dan ini juga merupakan amanat agung Tuhan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah Bapa, Engkau menyertai kami sampai ke ujung bumi, sampai akhir zaman. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami tahu secara manusia kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup Tuhan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati PDP Paulus Tuhan. Berkati untuk istrinya juga Tuhan, untuk cita-citanya, untuk keluarganya, apapun yang menjadi kerinduannya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih juga untuk anak-anak-Mu, pelayan-pelayan yang melayani hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya, tapi Tuhan akan berikan bonus khusus buat mereka Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini ada di hati-Mu, di pikiran-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan jajaran pemerintah yang ada, TNI, Polri Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Tuhan yang terus memimpin untuk bangsa ini boleh lebih lagi dan lebih lagi maju dan lebih lagi Tuhan diberkati. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang akan menyertai bangsa ini Bapak. Dengan segala masalah problem yang ada di Indonesia ini Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan campur tangan di dalamnya, dan semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Bapak. Terima kasih, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk bangsa ini juga diberkati, dan lewat bangsa ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Setiap lutut boleh berturut dan setiap lidah boleh mengaku Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk tempat-tempat ibadah di Indonesia dan di dunia ini Tuhan. Tuhan jaga, lindungi Tuhan, Kau berkati Tuhan, agar kami juga semua anak-anak-Mu boleh bebas beribadah, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Berikan keamanan Tuhan, sesuai kepercayaan mereka masing-masing Tuhan, sesuai iman mereka Tuhan, tanpa ada gangguan apapun Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kalau Alberta boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Bapak. Kami bersyukur untuk tetangga kiri kanan yang bertoleransi untuk
tempat ini boleh diadakan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Kalaupun ada kedapatan tetangga kiri kanan yang belum mengenal Engkau Bapa, pakai kami sebagai saksi-Mu Tuhan, untuk memenangkan mereka, untuk menyelamatkan mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk jemaat-Mu yang setia Bapa. Bahkan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang baru pertama kali bergabung bersama kami, Bapak Peter beserta istrinya Ibu Alexia Tuhan, Valencia. Tuhan berkati Tuhan kedua anak-Mu ini Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau yang mengenal mereka Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan masalah yang mereka hadapi. Satu kerinduan kami Tuhan, Engkau berkati untuk apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka. Dan satu kerinduan kami untuk mereka boleh bergabung lagi bersama kami di minggu depan Tuhan, untuk kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak untuk jemaat-Mu GBI Alberta yang setia juga Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal pribadi mereka, pribadi lepas pribadi. Kalau yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih, inilah kerinduan kami Bapak. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan hantar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Pujian hanya bagi Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus